Meskipun sampai sekarang masih banyak orang yang menghindari makan malam dengan segala macam alasan kesehatan, tapi masalahnya banyak juga orang yang kalau nggak makan malam itu susah tidur. Lalu gimana dong? Kan dilema. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai dilema yang banyak terjadi di masyarakat kita, terutama pada waktu malam. Nah, bayangin nih, waktu malam itu makanan-makanan yang ada itu biasanya selain menggugah selera, juga membuat kita itu berpikir, kalau nggak makan susah tidur, ya kan? Kalau makan takut gemuk lah, atau mungkin takut gula darahnya naik, punya problem-problem kesehatan tertentu yang mungkin mencegah kita untuk makan malam. Nah, tapi itu tadi masalahnya, karena tidur ini kan juga diperlukan ya. Apalagi kalau orang itu sudah susah tidur, biasanya besoknya sepanjang hari itu banyak juga kendala-kendala yang akan terjadi. Susah fokus, mengantuk, dan lain-lain. Bahkan nafsu makan juga nggak terkontrol. Nah, jadi semua orang saya yakin cukup aware dengan pentingnya kita menjaga kualitas tidur yang cukup dan lain-lain. Nah, meskipun ya penyebab susah tidur itu macam-macam. Misalnya mulai dari gangguan napas, itu juga sering terjadi pada orang-orang yang sulit tidur atau mungkin kita kenal dengan istilah itu sleep apnea, atau henti napas selama beberapa kali pada waktu tidur. Itu juga akan leading ke banyak sekali masalah kesehatan. Kemudian denyut nadi atau tensi terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian tidur, kemudian kalian bisa mendengar denyut jantung kalian di bantal gitu. Duk, 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 duk. Nah, itu juga salah satu pertanda kalau kalian punya denyut nadi atau tensinya terlalu tinggi pada waktu tidur. Ini juga akan mengganggu. Kemudian yang cukup sering juga, kemarin saya sempat buka Q&A di IG saya mengenai tidur. Banyak yang bilang katanya nggak bisa tidur itu karena banyak pikiran. Ya, jadi stres atau gimana itu. Kemudian terlalu lelah. Nah, ini juga. Kalau orang berpikir, mungkin kalau capek itu enak tidurnya, tapi kalau terlalu lelah, itu juga akan membuat kalian susah tidur. Kenapa? Karena ketika kalian capek sekali, itu hormon kortisol kalian akan meningkat. Nah, nanti akan saya bahas, apa sih peran hormon kortisol di dalam tidur kita. Kemudian juga, nah ini yang akan kita bahas lebih banyak, adalah soal lapar. Kalau lapar, juga susah tidur. Gimana nih dok? Jadi saya mesti makan dong kalau sebelum tidur atau waktu malam gitu. Tapi bingung makan apa. Nah itu ya nanti akan kita bahas. Nah di sini ada hormon yang sangat erat dengan tidur kita. Yang akan saya bahas di sini adalah dua hormon. Meskipun bukan cuma dua hormon ini ya, tapi ini yang ingin saya lebih tekankan, saya ingin lebih emphasize di video kita kali ini. Saya ingin mengajak sobat sehat juga ikut lebih memahami peran dua hormon ini. Yang pertama mungkin sobat sehat sudah sering dengar ya, terutama buat orang-orang yang selama ini susah tidur, mungkin sering disarankan untuk konsumsi hormon melatonin. Nah, ini adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal kita di otak kita yang bisa membantu kita untuk tidur. Yang kedua adalah hormon yang mempengaruhi adalah kortisol. Nah, ini yang ingin saya lebih banyak bahas karena ini yang membuat banyak orang juga susah tidur. Jadi kalau melatonin membantu tidur, kalau kortisol itu membuat orang susah tidur. Oke, supaya lebih jelasnya, di sini saya sudah tampilkan salah satu grafik yang menghubungkan antara ritme sirkadian kita. Jadi ritme sirkadian itu apa sih? Itu adalah waktu di mana kita bangun, waktu di mana kita itu tidur, waktu di mana tubuh kita itu dalam kondisi yang sangat bugar gitu ya. Itu ritme sirkadian kita. Kemudian
Kemudian hubungannya dengan kortisol apa? Nah, ini ya. Di sini saya ingin mengajak sobat sehat untuk lihat lebih detail. Jadi artinya apa? Di sini adalah ini plasma kortisol, atau artinya ya kortisol lah, simpelnya seperti itu ya. Ini kortisol dan ini adalah waktunya ya. Ini adalah waktu di mana ya, ini waktunya, waktu jam, mulai dari jam 12 midnight sampai jam 12 siang. Nah, kalau sobat sehat lihat di sini ya, normalnya kortisol kita itu akan meningkat di saat jam 8 nih ya, jam 8 ini. Ini waktu di mana kortisol kita meningkat. Bisa dibilang pada waktu breakfast atau apapun lah itu ya. Di sini ditulis pada waktu sarapan pagi. Artinya apa? Gini, memang ini normalnya ya, normalnya kortisol kita itu akan meningkat di pagi hari. Itu yang membuat kita jadi bangun pada waktu pagi. Jadi mulai meningkat itu ya. Jadi ini lihatnya, ini mulai meningkatnya mulai jam 6 itu. Nah, ini jam tidur orang pada umumnya ya gitu. Jadi saya nggak tahu tipe-tipe jam tidurnya orang kan macam-macam sekarang, tapi ini kita bilang pada umumnya itu akan mulai meningkat jam 6 sampai jam 8 itu puncaknya kortisol. Nah, di sini dilihat pada waktu semakin hari kortisol ini akan cenderung menurun nih grafiknya ya. Cenderung menurun grafiknya kortisol ini. Artinya apa? Pada waktu tidur itu memang pada waktu malam, maksud saya, malam hari waktu tidur, itu kortisol memang seharusnya pada posisi yang rendah. Tapi di sini yang sobat saya juga perlu lihat, setiap kali kita makan. Nah, ini ya, setiap kali kita makan ini ada hubungannya nih. Selain dari kortisol yang sudah secara normal grafiknya seperti apa, setiap kali kita makan kortisol kita akan meningkat. Nih ya, jadi waktu breakfast kortisol kita meningkat dibanding pada waktu kita tidak makan. Pada waktu kita snacking pun kortisol juga akan meningkat. Ini lihat ya, pada waktu lunch ini meningkat lagi. Pada waktu snacking after lunch, setelah makan siang, meningkat lagi. Pada waktu makan malam ini juga akan meningkat lagi gitu. Nah, artinya apa? Apa sih hubungannya antara kortisol ini dengan makan? Padahal kortisol itu kan selama ini kita kenalnya hormon stres. Oke, kita lihat ya. Jadi kortisol itu perannya apa sih yang ingin saya share di sini? Pertama, kortisol itu sifatnya adalah menaikkan gula darah. Tuh ya. Jadi kenapa dia menaikkan gula darah? Nah, itu yang kita perlu tahu. Kenapa? Tentunya karena gula darahnya turun gitu kan. Otherwise tidak akan dinaikkan karena tubuh kita ini selalu berusaha untuk mencapai suatu keseimbangan atau yang kita kenal dengan istilah homeostasis. Jadi kenapa dok kok dinaikkan gula darahnya sama kortisol? Karena gula darahnya turun. Nah, yang kedua adalah meningkat saat stres. Nah, saya rasa semua orang udah tahu nih. Pada waktu stres ya, kemudian kortisol meningkat. Makanya banyak orang yang stres pengen makan. Ya, karena apa? Ya itu karena tadi ya, karena kortisolnya meningkat saat stres. Gula darahnya juga meningkat. Itu juga salah satu efek dari kortisol. Kemudian efek jangka panjangnya. Nah, ini yang ingin kita lebih tahu lebih jauh. Ketika stres itu terus-menerus. Kalau stresnya sesekali masih nggak apa-apa, tapi kalau hidup dengan orang yang membuat kita stres terus-menerus, nah ini yang akan membuat kita akan kelelahan adrenal. Adrenal itu apa sih dok? Adrenal itu adalah suatu kelenjar di atas ginjal kita yang memproduksi hormon kortisol itu tadi. Nah, ketika kita stresnya berkepanjangan atau yang kita katakan dengan stres yang kronis, itulah yang akan menyebabkan suatu kondisi yang namanya adrenal fatigue atau kelelahan kelenjar adrenal itu. Nah, inilah yang akan mengganggu circadian rhythm kita. Tadi itu ya, circadian rhythm. Suatu ritme yang mengatur jam tidur kita. Artinya apa? Ini yang akan menyebabkan siklus tidur kita terganggu ketika kita itu stres berkepanjangan. Nah, nggak heran kan sekarang orang yang stres terus itu akan susah tidur. Nah, sekarang perannya apa dok? Kenapa tadi dikatakan ketika kortisol itu meningkatkan gula darah, terus apa sih hubungannya dengan kok jadi susah tidur? Itu ya. Nah, ini ketika saya ingin menambahkan satu variabel lagi yang namanya adalah hormon insulin. Nah, saya yakin sobat sehat yang sudah sering dengar saya edukasi di SB30 Health ini pasti sudah cukup familiar nih dengan yang namanya insulin. Insulin itu punya peran yang berkebalikan nih dengan kortisol. Artinya gini, insulin itu tugasnya adalah menurunkan gula darah, ya. Bahkan insulin ini adalah satu-satunya hormon yang menurunkan gula darah. Fokus ya di sini ya, ini penting nih. Kortisol seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu sifatnya apa? Meningkatkan, yes,
gula darah. Betul. Artinya apa? Insulin ini akan muncul, akan naik ketika kita makan. Kortisol itu akan naik ketika kita tidak makan. Oke? Nah, sekarang gini, kita kembali lagi ya ke siklus yang tadi ya, ke grafik yang tadi saya maksud ya, ke siklus circadian rhythm tadi itu. Nah, artinya gini, pada waktu kita itu tidak makan, contoh ya, pada waktu kita tidak makan tadi, otomatis insulin kita akan turun kan? Ya, insulin kita akan turun pada waktu kita nggak makan. Karena apa? Karena kita nggak makan tadi, gula darah akan drop. Sama seperti ketika kalian mungkin pada waktu malam. Pada waktu malam kalian nggak makan deh, karena takut gemuk dan lain-lain. Artinya apa? Yang naik adalah kortisol kalian. Kenapa kortisol naik? Karena gula darahnya rendah. Makanya kortisol itu akan meningkat ketika kalian tidak makan. Salah satunya adalah tidak makan malam gitu. Entah kalian mungkin berlapar-lapar di saat malam, yaitu kortisol kalian akan meningkat. Nah, ketika kortisol kalian meningkat, itulah yang menyebabkan kalian itu tidak bisa tidur. Itu tadi. Ya. Nah, jadi gimana dong dok sekarang? Ya, karena apa? Karena terjadi tubuh kita berusaha menyeimbangkan. Karena insulinnya itu drop, kortisolnya yang naik. Itu. Nah, itu adalah suatu coping mechanism. Kalau saya katakan itu suatu coping mechanism, suatu mekanisme di dalam tubuh kita yang berusaha untuk menyeimbangkan gula darah kita. Karena apa? Tubuh kita itu menginginkan gula darah yang stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Makanya ketika gula darahnya terlalu rendah karena kita nggak makan, kortisol itu akan meningkatkan gula darah kita. Tapi efeknya itu kita jadi nggak bisa tidur gitu, atau susah tidur. Nah, jadi sekarang pertanyaannya gini. Jadi makan malam itu gimana dok? Baik atau tidak baik? Perlu atau tidak perlu? Nah, ini yang ingin saya lebih tekankan di sini ya, mengenai makan malam itu sendiri. Jadi gini, makan malam itu bisa baik atau tidak baik tergantung dari beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Pertama, tergantung dari apa dok? Tergantung dari jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, di sini saya berikan dua kelompok nih ya. Saya berikan dua kelompok nih di sini. Makanan yang kurang baik dan makanan yang baik di saat malam. Yang kurang baik apa? Contoh, nasi goreng, mie goreng, tahu telur. Nah, nih mulai ini ya, mulai lapar sekarang ya, mulai familiar dengan makanan-makanan ini. Tentunya kalau kita makan makanan yang seperti ini, nasi goreng, mie goreng, tahu telur, efeknya apa? Efeknya kita makan makanan yang cepat sekali meningkatkan gula darah kita. Kok bisa dok meningkatkan gula darah kita cepat? Karena yang namanya nasi goreng, mie goreng, tahu telur itu makanan yang karbohidratnya tinggi. Masa sih dok tahu telur karbohidratnya tinggi? Nah, coba kita cek ya. Kerupuknya gimana? Kentangnya, lontongnya gitu ya. Belum lagi bumbunya, itu juga tinggi gula, bukan cuma kacang isinya. Nah, itulah yang menyebabkan karbohidrat kita tinggi asupannya, kemudian insulin kita naiknya juga cepat. Nah, insulin yang naik cepat itu turunnya juga cepat. Ketika turun cepat, kortisol kita akan naik. Untuk apa tadi? Untuk meningkatkan gula darah. Jadi ini makanan-makanan yang akan mengganggu tidur kita. Nah, sebaliknya kalau kita makan dengan menu-menu yang lebih baik. Contohnya, sup ayam. Tuh ya, meskipun sup ayam ini juga macam-macam jenisnya, cuma saya secara umum. Kemudian salad tuna atau mungkin salad-salad yang lain yang bukan yang proses ya, bukan yang ultra processed food itu proteinnya. Kemudian yogurt dan alpukat. Nah, yogurt ada kandungan probiotiknya, alpukat juga lemak baik gitu. Nah, ini makanan-makanan seperti inilah yang saya lebih sarankan ketika orang itu makan buat untuk menu makan malam. Nah, itu yang kita perlu tahu mana menu yang perlu kita pilih. Yang kedua adalah waktu makannya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Terutama untuk beberapa orang yang sudah punya masalah pencernaan. Gitu. Ini bukan soal makan mendekati jam tidur terus makanannya jadi lemak. Nggak seperti itu ya. Jadi itu mitos yang perlu kita buang jauh-jauh. Karena memang yang namanya penumpukan lemak itu bukan hanya terjadi
kalau kalian makan malam, tapi sepanjang hari. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi bukan soal makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, tapi asupan dalam satu hari. Itu yang berpengaruh lebih signifikan. Yang kedua, tadi yang saya katakan adalah masalah pencernaan. Ini adalah hal yang lebih penting. Karena apa? Kalau kalian makan terlalu dekat dengan jam tidur, ini yang akan menyebabkan kalian mudah untuk mengalami acid reflux. Atau yang mungkin penyakitnya itu dikenal dengan istilah GERD. Artinya apa? Dekat itu seberapa dekat sih dok? Yang saya berikan di sini adalah kurang dari 3 jam. Ya. Sedangkan yang tidak dekat dengan jam tidur itu ya antara 3 sampai 4 jam itu. Kalau terlalu lama nanti juga lapar lagi kan. Jadi ya saya kira idealnya itu 3 sampai 4 jam lah gitu ya. Itu batas kalian makan malam itu. Supaya apa? Supaya kalian juga bisa menjaga kestabilan gula darah tanpa menimbulkan efek kortisol yang tinggi ketika kalian tidur. Kalau kalian tidur kemudian jam 2 itu yang paling sering ya. Jam 2 kalian kebangun, itu kortisol kalian berarti naik. Again, naiknya kortisol itu ketika gula darah kalian drop. Nah, jadi kesimpulannya sekarang, gimana cara makan malam supaya tidur kalian pulas, kualitas tidurnya bagus? Yang pertama ya, perhatikan waktu tidur. Itu juga penting. Waktu tidurnya jangan terlalu larut. Kalau bisa ya kalian tidurnya ya jangan sampai di atas jam 12. Kalau bisa jam 10, jam 11 tentunya akan lebih baik. Perhatikan waktu tidurnya, tadi yang jam makan terakhir sebelum tidur juga perlu diperhatikan. Yang kedua adalah pilih jenis makanan yang baik ya. Nah, tadi saya sudah katakan jenis-jenisnya, contoh-contohnya apa aja. Secara konsep apa sih secara konsep? Yang pertama adalah pilih lemak baik. Nah, buat yang mungkin bingung bisa tonton video-video saya sebelumnya, saya banyak bahas mengenai perbedaan lemak makanan. Jadi konsumsi lemak baik itu penting, kemudian proteinnya sedang, jangan terlalu banyak karena protein yang terlalu banyak juga akan meningkatkan insulin. Kemudian juga pilih makanan-makanan yang rendah karbohidrat. Kenapa? Supaya insulinnya juga nggak terlalu spike cepat gitu, supaya gula darahnya nggak jadi roller coaster. Dan yang terakhir, last but not least adalah perhatikan jumlah makanannya ya. Jadi kalau makan kalian terlalu irit, terlalu sedikit, juga sebentar juga akan lapar lagi gitu. Makanya saya katakan apa? Makan itu sampai kenyang. Nah, tapi jangan dibilang kekenyangan, karena kenyang dan kekenyangan ini dua hal yang berbeda. Makan sampai kenyang itu bukan berarti sampai kekenyangan kalian perutnya sampai stuff banget, nggak gitu. Jadi at least ya 80% atau sampai 90% lah maksimal kalian kenyang, itu udah cukup ya. Dan sesuaikan dengan kebutuhan harian kalian. Artinya apa? Again, yang namanya makan malam itu kan hanya 1 kali makan. Ya saya nggak tahu kalian punya kebiasaan makan sehari berapa kali, beda-beda kan gitu. But at least perhatikan juga makanan-makanan yang lainnya. Mulai dari kalian pagi, kalian siang, juga kalian malam. Jadi jangan hanya pada waktu makan malamnya saja. Untuk mengetahui kebutuhan harian tiap orang berbeda-beda. Makanya biasanya untuk pasien yang ingin tahu lebih detail biasanya akan konsultasi ke saya secara pribadi untuk mengetahui kebutuhan harian saya berapa sih. Jadi bisa memenuhi kebutuhan asupan harian yang sesuai dengan individu masing-masing, apalagi buat yang punya masalah kesehatan. Ya, semoga dengan ini sekarang Sobat Sehat bisa lebih paham ya mengenai kenapa sih kita perlu juga makan malam ya, terutama buat kalian yang selama ini mungkin bingung, galau antara makan atau nggak makan pada waktu malam. Kalau malam nggak bisa tidur kalau nggak makan itu. Nah ini jadi ternyata makan malam pun itu juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita selama kita tahu cara makannya. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Nah jadi sekarang pertanyaannya gini. Jadi makan malam itu gimana dok? Baik atau tidak baik? Perlu atau tidak perlu? Nah, pertama tergantung dari apa dok? Tergantung dari jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, di sini saya berikan 2 kelompok nih ya. Saya berikan 2 kelompok nih di sini. Makanan yang kurang baik dan makanan yang baik di saat malam. Yang kurang baik apa? Contoh, nasi goreng, mie goreng, tahu telur. Nah, nih. Nah, sebaliknya kalau kita makan dengan menu-menu yang lebih baik. Contohnya, sup ayam, kemudian salad tuna, kemudian yogurt dan alpukat. Nah, yang kedua adalah